Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Wijayanti. Saya mahasiswi aktif semester 5 program studi psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum pelatihan psikologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Berbicara mengenai apa itu self-love atau mencintai diri sendiri. Sudahkah kalian mencintai diri kalian sendiri? Atau mungkin sudahkah saya mencintai diri saya sendiri? Karena pada dasarnya, kebahagiaan kita itu bukan tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab diri kita sendiri. Terus gimana dong? Apa itu self-love sih? Self-love ini bukan mengenai ego, namun mengenai penerimaan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mencintai dan menerima, memperlakukan diri kita sendiri. Buktinya, kalian pernah gak sih tanya ke diri sendiri bagaimana diri kalian sendiri ini mencintai diri sendiri? Gimana? Pada faktanya, kita sangat sering mencari sumber yang menyatakan cara mencintai orang lain. Kenapa gitu ya? Kenapa gak kita cari tahu gimana sih cara mencintai diri kita sendiri? Sekarang kita mau bahas nih, apa aja sih faktor-faktor penyebab seseorang tidak mencintai dirinya sendiri? Yang pasti ada sebabnya dong. Yuk cari tahu dulu kenapa kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Faktor-faktornya adalah banyaknya tuntutan kehidupan individu, kemudian ialah ambisius individu yang terlalu tinggi sehingga memunculkan ekspektasi yang terlalu tinggi untuk dirinya sendiri. Ini juga gak baik guys. Kayak kita tuh harus tahu kemampuan kita sampai mana, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Itu tuh penting banget buat kita tahu. Terus yang terakhir, pengalaman sukses yang tidak diraih dengan kemampuan dirinya sendiri. Kayak misal ngerjain pekerjaan nih, tapi dibantu sama orang lain. Kenikmatan, tapi tingkat kepuasan yang kita peroleh ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan dibantu orang lain dengan kita menyelesaikannya sendiri, itu tingkat kepuasannya beda. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa aja penyebab seseorang tidak mencintai dirinya sendiri, sekarang kita lihat nih, tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang tidak mencintai dirinya sendiri. Semoga aja ini gak ada ya dalam diri kita. Yang pertama, lebih mudah menilai kekurangan diri sendiri daripada menilai kelebihan diri kita sendiri. Kayak contohnya waktu interview nih, atau lagi diwawancara kan, ditanya, kekurangan kamu apa? Kekurangan saya ini. Sampai habis tuh 10 jari berdiri kan. Giliran ditanya, kelebihan kamu apa? Aduh, apa ya? Kemudian terlalu negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian adalah ini nih yang paling gak bagus banget, yaitu ingin terlihat bagus dengan cara menjelekkan orang lain atau ingin naik tapi menjatuhkan orang lain. Setelah kita mengetahui apa itu pengertiannya, faktor penyebabnya, kemudian tanda-tanda tidak mencintai diri sendiri, kemudian kita beralih nih tentang bagaimana cara atau supaya kita mencintai diri kita sendiri. Masa ya kita udah tahu pengertiannya, faktor-faktornya, tanda-tandanya, terus kita nggak tahu caranya gimana? Ya udah, biar kita tahu apa aja. Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, kalau kata Katrina Mayer itu, loving yourself is not vanity, it is sanity. Nanti terjemahannya ada di bawah ya guys. Jadi saat suatu masalah itu muncul, yang pertama kali dilakukan adalah
menerima dengan sadar kondisi tersebut. Kalau misal kita dapat masalah terus kita nggak bisa menerima kondisi tersebut, gimana mau terselesaikan gitu. Yang pertama kita harus menerima dengan sadar bahwa oke, aku lagi punya masalah ini. Kalau udah, baru deh kita cari jalan keluarnya. Kalau misalnya kita aja nggak dengan sadar mengerti atau yakin menerima kalau kita ada masalah, gimana kita mau menyelesaikan kan? Yang ada kita lari dari masalah, masalahnya nggak selesai, kitanya lari nggak tahu kemana. Nah, masing-masing individu pasti punya dong hal-hal yang disukai, kayak melakukan apa yang kita sukai, kayak hobi gitu loh. Kayak misal aku suka jalan-jalan, aku suka olahraga, aku suka apa, aku, dan biasanya setiap individu itu berbeda-beda. Nah, ketika kita melakukan hal yang kita sukai, itu juga termasuk dalam self-love, karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita akan merasa bahagia, akan merasa terhibur, akan merasa senang, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini gak bagus banget, ini harus segera dihentikan. Kemudian adalah manfaat dari self-love atau manfaat dari mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah menjadi manusia atau individu yang lebih bersyukur. Jadi kita lebih pede, gak akan insecurean lagi, kayak ya ini aku gitu loh, aku bersyukur atas diri aku sendiri. Ketika kita bersyukur, kemudian kita akan dikelilingi oleh energi-energi yang positif. Itu juga kita bisa menyalurkan, membagikan energi positif yang ada di dalam diri kita. Kita bisa membagikan kebahagiaan dengan cara yang paling sederhana adalah kita nggak membebani orang lain dengan cerita-cerita menyedihkan kita tentang kita gini, itu tuh jadi lebih berkurang. Kita lebih kayak ya udah happy aja gitu sama diri sendiri, karena kita udah senang. Yang pasti sih kita akan merasakan bahagia, senang, lebih nyaman dengan diri kita. Salah satu tolak ukur atau salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa kita telah mencintai diri kita sendiri itu ialah ketika kita melakukan semua hal dengan hati yang tulus, dengan tidak ada keterpaksaan, kayak emang bener-bener dari hati kita, bener-bener kita yang mau, kita yang pengen, bukan karena orang lain, bukan karena paksaan atau apapun itu. Nah, kemudian apapun hasil yang udah kita lakukan, itu kita bisa menerimanya dengan senang hati, dengan ikhlas, nggak yang terlalu kecewa berlebihan, kemudian sedih, tidak mau menerima, kok gini banget sih hasil dari aku. Nggak kayak gitu ya guys. Tapi meskipun hasilnya atau ketika hasil yang kita dapat itu nggak maksimal, bukan berarti ya kita menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak memperbaiki diri. Ketika kita mengetahui apa itu kekurangan kita, pastinya di situ kita harus mencari solusi untuk memperbaiki atau menutupi kekurangan kita. Jadi self-love sangat berbeda dengan konsep egois. Karena self-love itu mencintai diri sendiri, artinya kita menerima dan menghargai semua hal yang terkait dengan diri kita sendiri, baik fisik, pikiran, maupun perasaan atau hati kita. Sedangkan kalau misalnya egois, itu merupakan sikap atau tindakan di mana kita hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain, dan sikap atau tindakan tersebut merugikan orang lain. Selama kita melakukan hal yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, sesuai dengan apa yang kita mau lakuin, dan tidak merugikan orang lain, itu bukan merupakan hal yang egois,
Tapi ketika kita melakukan hal yang kita sukai dengan melukai orang lain, dengan merugikan orang lain, bisa jadi itu menjadi tindakan yang egois. Nah, setelah kita tahu apa itu self-love, apa itu mencintai diri kita sendiri, saya berharap kepada diri saya sendiri dan juga kalian semua yang menyaksikan video ini untuk menjadi seseorang yang mencintai dirinya sendiri. Tidak terlalu menuntut dirinya sendiri. Tuntutan itu perlu, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Intinya kita harus mengenali diri kita sendiri, menyukainya, selama tidak merugikan diri kita maupun diri orang lain. Ayo lakuin, yang penting kita senang.